informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, acara kita selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti Ngopi Steng di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan dibawakan oleh Bung Joni Marbeta. Silakan Bung Joni. Ya, terima kasih Tuti pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kita janjikan sebelumnya tadi, di Ngopi Steng di pagi hari ini membahas tentang seputar Hari Tanpa Kantong Plastik International Plastic Bag Free Day. Yang ini juga kita akan bahas dan kita perdalam lagi di dalam dialog di pagi hari ini, yang juga menghadirkan narasumber yang kita ulas. Pastinya ini setidaknya dengan Hari Tanpa Kantong Plastik Internasional ini menandakan bahwasanya perlunya pengendalian sampah plastik dan juga peduli terhadap sampah secara nasional, dan ini menjadi suatu pertimbangan dan juga penekanan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB 3 dalam rangka untuk menyeimbangkan fungsi dari pengurangan sampah kantong plastik tersebut, yang juga KLHK yang tengah melakukan upaya untuk mengurangi beban sampah yang semakin hari semakin meningkat di sejumlah daerah, khususnya di Bukit Tinggi sendiri. Ya, dengan adanya Hari Pengurangan Sampah Kantong Plastik, dan ini menjadi suatu beban bagi sejumlah daerah, khususnya di Sumatera Barat, dalam rangka untuk mengurangi tumpukan timbulan sampah yang ada di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat, termasuk juga di Kota Bukit Tinggi dan juga daerah penyangga lainnya seperti Agam, Parangpanjang, dan juga di daerah Payakumbuh sendiri sebagai tempat pengumpulan sampah akhir, yang juga dilakukan pembuangannya oleh sejumlah kabupaten kota yang ada di daerah ini, termasuk juga di Kota Bukit Tinggi. Ini menjadi suatu PR besar bagaimana untuk mengurangi timbulan sampah yang semakin meningkat dengan adanya pengurangan sampah plastik tersebut, khususnya di kalangan rumah tangga. Ya pendengar, sembari kita akan menghadirkan narasumber kita lebih lanjut untuk membahas hal ini lebih mendalam. Berikut kita putarkan selingan berikut ini. Silakan Tuti. Satu kisah
Ayo cepat, kita berangkat. Iya, bentar. Ini sampah mau dibuang kemana nih? Udah, naik aja dulu. Nanti kita buang di pinggir jalan sana. Ih, ini sampah bau banget. Diam. Sini aja ya. Hei, kalian! Buang sampah sembarangan. Di sini bukan tempat buang sampah, tahu? Iya, maaf, Pak. Hei, kalian dari mana, ha? Coba lihat KTP kalian. Ini, Pak. Kalian ternyata bukan orang sini. Ambil cepat sampah kalian. Kalau tidak, akan saya laporkan. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Sampah bukan barang kiriman. Buanglah sampah Anda pada tempat yang telah disediakan. Cara menghemat air di rumah. Pertama, matikan keran jika tidak dipakai. Hal ini sederhana, dapat dilakukan saat menyikat gigi dan saat mencuci piring. Jangan biarkan keran menyala jika tidak dipakai. 2. Kurangi air saat mandi. Gunakan keran hemat air, jangan terlalu lama mandi. 3. Merawat peralatan pipa air, keran, dan penampungan. 3. Merawat peralatan pipa air, keran, dan penampungan dengan baik dari kebocoran. Pastikan sambungan erat antara pancuran dan pipa. 4. Bijak dalam mencuci pakaian. Untuk menghemat air dan energi, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas maksimum. 5. Jangan terlalu sering menyiram tanaman. Pastikan untuk menyiram bagian tanahnya, bukan daun, untuk menjaga penguapan seminimal mungkin. 6. Pantau tagihan air. Bila berbeda bahkan jumlahnya meningkat signifikan, periksa, mungkin ada kebocoran dan air yang terbuang. 7. Menampung air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci baju, piring, dan sebagainya. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini masih membahas tentang berbicara tentang seputar Hari Bebas Kantong Plastik sedunia yang juga diperingati setiap tanggal 3 Juli, dan ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi penggunaan plastik yang boleh dikatakan di mana plastik memerlukan waktu 100 hingga 150 tahun ke depannya untuk terurai, dan setiap 1 menit ada 1 juta plastik yang digunakan di dunia. Rata-rata kantong plastik yang hanya digunakan selama 25 menit, dan ini menjadi suatu hal penting dalam rangka mengurangi dari kerusakan lingkungan. Dan juga Hari Tanpa Kantong Plastik merupakan gerakan yang menyerukan penghentian penggunaan dari kantong plastik di seluruh dunia, yang boleh dikatakan ada sekitar 10,95 juta lembar sampah kantong plastik dihasilkan selama 1 tahun terakhir, dan juga oleh 100 toko ataupun anggota asosiasi pengusaha retail Indonesia, Aprindo, juga menyebutkan bahwasanya dengan adanya penumpukan timbulan sampah yang diakibatkan oleh banyaknya kantong plastik yang ada saat ini di sekitar tempat tinggal dan juga daerah-daerah lainnya, ini menjadi suatu PR bagi pengendalian lingkungan yang perlu menjadi perhatian penting bagi semua pihak, dan ini perlu menjadi suatu kesadaran bagi pihak bersangkutan. Juga dari gerakan dengan namanya International Plastic Bag Free Day yang diorganisir oleh GAIA, Zero Waste Europe and Foundation Prevention de Reduce Consume yang berpusat di Asia dan Eropa, itu
juga para pemerhati lingkungan juga memperingati Hari Bebas Kantong Plastik sedunia dengan mengkampanyekan kampanye untuk mengurai penggunaan kantong plastik setiap tahunnya, karena kantong plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari dari lingkungan yang ada di sekitar daerah bersangkutan. Dan juga seperti dikutip RRI dilansir salah satu media cetak terkemuka yang ada di daerah ini juga dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, yakni Susi Widiastuti, menyebutkan bahwasanya Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut, dan ini setidaknya harus menjadi tugas bersama dan juga penanganan secara kontinu dalam rangka untuk mengurangi sampah yang ada di tempat di sekitar masyarakat berdomisili tersebut. Ya pendengar, sembari kita nantinya hadirkan narasumber untuk membahas dan mengulas topik bahasan yang kita angkat di pagi hari ini, berikut kita putarkan selingan berikut ini. Silakan Tuti. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri.
Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat. Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi. Mitigasi? Kok aku baru denger ya? Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa nggak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu. Jadi ntar kita ngapain ya? Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu. Kalau gitu, aku harus ikut nih. Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan atribusi dan kewenangan delegatif dalam membentuk peraturan mengenai teknis pemilu, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya, Kombes Pol Yesi Kurniati SIKMM, Kapolresta Bukit Tinggi, mengajak Anda semua untuk mendengarkan acara Sigap, Siap Tanggap di Pro 1 RRI Bukit Tinggi setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga pada pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga live di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Salam presisi. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Purwama 1 RRI Bukit Tinggi masih berbicara tentang pengurangan sampah kantong plastik yang saat ini menjadi perhatian bersama bagi semua pihak, khususnya dari pecinta lingkungan dan juga dari Kementerian KLHK sendiri yang juga dari kondisi yang terjadi saat ini, penyumbang sampah plastik terbesar yang ada di dunia juga disumbangkan dari laut yang juga dibuang oleh masyarakat. Dan juga dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia, INAPLAS, dan juga Badan Pusat Statistik juga dari menyampaikan bahwasannya sampah plastik Indonesia yang mencapai 64 juta maksud kami ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton dari sampah plastik yang dibuang ke laut dan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Ini menjadi PR besar bagi semua elemen pihak terkait dalam rangka untuk melakukan pemulihan lingkungan yang ada di sekitar tersebut, dan juga mengingat penguraian yang memerlukan waktu dan yang sangat lama dan akan berdampak negatif untuk masa mendatang. Namun kiranya juga sangat setuju atas kebijakan pemerintah terutama yang sudah dilaksanakan selama ini di sejumlah daerah, termasuk juga di Sumatera Barat dan juga khususnya di Kota Bukit Tinggi. Ini menjadi suatu hal yang patut dipikirkan, sampah-sampah yang selama ini dibuang pada tempat TPA, tempat pemungutan akhir TPA sampah yang berada di lokasi Payakumbuh, yang selama ini juga timbulan sampah boleh dirasakan cukup tinggi dan juga cukup meresahkan. Perlu dicarikan solusi yang tepat dan juga bagaimana untuk sampah-sampah yang ada tersebut bisa diurai dan juga dicarikan solusi untuk
lebih ke arah lingkungan tetap bersih dan juga tidak mengotori alam sekitarnya. Dan juga saat ini dengan adanya sampah-sampah yang bertumpukan yang ada di sejumlah tempat, ini menjadi suatu tugas bersama, juga tidak bisa juga dibebankan kepada pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat yang saat ini berkepentingan untuk melakukan pembenahan dan pengurangan timbulan sampah yang ada saat ini supaya kondisi yang terjadi di lapangan tidak akan menimbulkan masalah baru khususnya di bidang lingkungan. Ya pendengar, sembari kita melanjutkan perbincangan ini dengan hadirkan narasumber kita lebih mendalam dan mengulas lebih detail lagi terkait timbulan sampah yang ditimbulkan oleh kantong sampah plastik. Berikut kita putarkan selingan berikut ini. Silakan Tuti. Satu tiada terucap, kau berikan, kau datang mengisi hidupku. Ragu dan malu hantui diriku, tiada kata terucap tanpamu. Tersenyum menatap malu-malu. Oh, rona merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Dia membisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah kan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Tiada kata terucap tuh untuk mengisi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau, mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Di sini saat ku sapa dirimu, ragu dan malu hantui diriku. Tiada kata terucap tanpamu. Tersenyum menatap malu-malu. Rona merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Dia membisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah kan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Tiada kata terucap tuh untuk mengisi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau, mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di sana.
Rita, bangun, sudah siang. Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja. Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tahu. Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak? Rita, bukan soal bayar rekening. Terus, apanya dong, Kak? Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif. Nih, aku matiin. Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum. Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam. Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung. Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana. Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren. Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan. Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada di Ngopi Steng di pagi hari ini, kita masih membuka line telepon untuk bergabung di pagi hari ini, masih membahas tentang topik pengurangan sampah kantong plastik yang sekaitan saat ini sejalan dengan hari bebas kantong plastik sedunia tahun 2023. Ya pendengar, kita masih mencoba untuk menerima penelpon kita. Dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk, berikut kita putarkan selingan berikut ini. Info kesehatan Pro 1. Posisi batu, letak batu dan ukuran batu menyebabkan pergerakan, itu biasanya menyebabkan flank pain atau rasa nyeri yang hebat dari pinggang belakang menjalar ke perut depan. Tetapi kalau dia karena
Pertanyaan menarik, apakah anak-anak yang main gadget bisa menderita glaukoma? Nah, pertama glaukoma itu bisa muncul pada semua usia. Ada penderita glaukoma itu yang dari bayi, dengan glaukoma kongenital. Ada glaukoma sampai usia tua pun bisa. Nah, kemudian apakah gadget bisa menyebabkan glaukoma? Nah, jadi dapatkan beragam informasi yang berkaitan dengan kesehatan kita dalam acara Info Kesehatan Pro 1 setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam acara ini melalui line telepon 0811 669 9480 hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang bebas kantong plastik dalam rangka untuk melindungi bumi ini dari sampah-sampah yang ada. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, semua pihak, termasuk dari pihak terkait. Ya, tidak terasa di penghujung Ngopi Steng di pagi hari ini, kita cukupkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya Juni Marpeta undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan kantong plastik di Indonesia lebih dari 1 juta per menit. Hanya butuh 25 menit untuk penggunaannya dan butuh 500 tahun hingga terurai sempurna. Bukan suatu prestasi yang membuat bangga jika kita adalah salah satu penyumbang terbanyaknya. Ibarat bom waktu